Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri yang begitu luar biasa sekali hari ini, bahwa mereka telah ditangguhkan. Apa dasar ditangguhkannya? Untuk itu kami meminta kepada kejaksaan untuk memberikan keterangan jelas apa alasan ditangguhkan. Ini harus dipertanggungjawabkan bahwa hari ini kita membuktikan integritas, kredibilitas hukum hancur secara politik praktis. Ini kami sudah tahu bahwa apa yang terjadi ini kami sudah tahu sebelum ditangguhkannya ini. Ya, kami sudah tahu siapa yang bermain di sini. Kami ucapkan Bapak, terima kasih Bapak atas permainan Bapak yang begitu bagus. Semoga bangsa ini tetap mampu berjalan sebagaimana mestinya, ya, termasuk hukumnya. Terima kasih telah memberikan kado istimewa kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dengan membebaskan para tersangka pelaku tindak pidana yang menghasut, menghina, bahkan residivis. Kami mohon juga untuk orang kuat yang ada di belakang Roy Suryo untuk segera mengangkat Pak Roy menjadi menterinya. Biar kita tampakkan sekaligus bahwa inilah cermin Republik ini, seorang penghina Jokowi mendapat posisi menteri. Ayo, monggo. Silakan itu dilakukan itu. Bang, jangan lupa itu Pak Presiden. Bisa inisial siapa orang kuat itu, Bang? Nanti biar Pak Jokowi sendiri yang menyampaikan. Ya, orang kuat itu. Ya, Kan bisa dari sini nggak? kami tidak mau hari ini, kami tahu tetapi kami tidak mau hari ini membuka ini di sini. Yang penting biarkan Pak Jokowi yang menyampaikan sendiri siapa orang itu, agar kita semua relawan bisa berbesar hati menerima siapa orang tersebut. Tapi bisa dipastikan di balik Roy Suryo ini ada orang kuat. Pastinya ada orang yang menyetujui penangguhan penahanan ini, karena penangguhan penahanan ini tentu disetujui oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini ya katanya backupnya cuma Allah. Ingat Pak Jaksa Agung, Anda akan ditagih. Anda yang mengatakan bahwa saya tidak takut kepada siapapun. Saya yang membackup saya orang yang paling bukan orang kuat lagi, tetapi maha kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan janjimu akan ditagih. Pak Jaksa Agung, ditagih Anda. Insya Allah ditagih Anda. Ingatlah Jaksa Agung, Anda ditagih. Kami rakyat Indonesia akan mendoakan Bapak agar segera ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah tidak tidur. Pak Jaksa Agung, Anda sudah berjanji bahwa Allah adalah backup Anda. Tapi hari ini kami melihat bahwa surat Al-Baqarah ayat 191 tidak pernah dilaksanakan oleh pejabat di Republik ini. Baca ayat itu. Bang Arif, Ya. mungkin reaksi dari Pak Jokowi sendiri terkait gimana responnya? Saya yakin betul kalau Bapak Insinyur Joko Widodo pasti kecewa dan pasti sangat kecewa dengan hal ini. Kata-katanya harus Ya, nanti bisa teman-teman nanti coba tanyakan di Solo langsung kontributornya seperti apa. Ya, ada pertanyaan lagi? Bang,
terakhir nih Pak. Apa itu? Langkah konkret yang dilakukan Pradi Bersatu dengan dibebaskan, dengan disetujui penangguhannya. Apa nih langkah konkretnya nih? Pradi Bersatu hari ini karena hukum telah tumpul, karena bangsa ini adalah menegakkan supremasi hukum, tetapi hukum itu sudah tumpul, maka saya rasa sayap-sayap penegakan hukum itu telah tercabut dan tidak mampu terbang lagi ke langit. Kenapa saya bilang begitu? Jadi semua yang dikatakan penegakan hukum ini sudah tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Ini adalah intervensi kuat. Ini intervensi kuat. Tidak mungkin kejaksaan itu memberikan itu tanpa atensi khusus. Sayap hukum hari ini telah patah. Dan kita, masyarakat Indonesia, masyarakat biasa, tidak akan mungkin mendapatkan keadilan. Hari ini saya bisa menyampaikan seperti ini, bahwa hari ini sayap-sayap hukum telah patah, dilucuti oleh politik. Apalagi sudah ada yang saya dengar tagihan politik. Tagihan politik. Bayangkan ada tagihan politik dalam penerapan hukum, saudara. Saudara-saudara, ada tagihan politik di zaman sekarang. Sangat luar biasa. Terima kasih Pak Jaksa Agung. Kami minta sekali lagi penegasan untuk Jaksa Agung melakukan konferensi pers, dan teman-teman media harus mengejar Jaksa Agung apa alasan konkret, apa urgensinya sehingga ini ditangguhkan. Kita mengajak semua seluruh elemen bangsa untuk bertanya kepada kejaksaan apa urgensi sampai seorang Roy Suryo dan Dr. Tifa dilepaskan hari ini atau ditangguhkan. Ya, ini ada tambahan dari Pak Swadi. Ini kita gantian aja bicara karena memang ini sesinya sudah interaktif ya. Silakan. Kami juga para lawyer juga melakukan penjaminan. Jadi ada beberapa orang yang menjamin bahwa klien kami siap dan dapat menghadiri sidang setiap saat seandainya sidang digelar. Klien kami tidak akan mempersulit persidangan seandainya digelar. Klien kami tidak akan melarikan diri. Klien kami tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti. Klien kami tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan tadi ya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kemudian klien kami tidak mempersulit jalannya proses pemeriksaan di tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi seandainya sidang digelar. Klien kami tidak berada dalam keadaan sehat. Nah, itu juga penting. Karena itu kami minta tidak ditahan. Klien kami memiliki reputasi yang baik dan termasuk dalam keluarga yang jelas keberadaannya, serta dikenal baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, dan sebagian besar masyarakat sekitar tempat tinggalnya mengetahui bahwa para klien kami merupakan orang yang baik. Nah, itu secara tertulis yang kami sampaikan di pagi tadi. Iya. Lalu kemudian secara lisan tadi penyidik menyampaikan soal ya permintaan permohonan agar kooperatif dan menjaga penuntut umum. Penuntut umum ya tadi. Sorry, hanya penyidik. Penuntut umum tadi mengatakan situasi yang kondusif dan kemudian menjaga situasi kondusif dan kooperatif. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Dok. Ya, saya mau menambahkan hal yang sangat penting ya. Tadi saking terharunya sampai kelupaan ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Karena beliau sangat andil, saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami difasilitasi dengan sangat luar biasa, kami diperlakukan dengan sangat baik. Dan yang ketiga adalah kami juga mengucapkan terima kasih kepada kepolisian Polda Metro Jaya ya, yang kami berdua kemarin telah mendapatkan perawatan di rumah sakit ya, karena mungkin saking sibuknya, saking tidak merasanya, sampai kami tidak sadar bahwa kami berdua ini tidak dalam keadaan yang sehat. Kami diperlakukan dengan baik, kami dirawat di ruang VIP, diberikan fasilitas yang sangat baik ya. Ketiga hal ini sangat penting bagi rakyat Indonesia ya, bahwa
keadilan tidak mati di negara kita. Insya Allah ya. Sekarang kita jaga saja agar pemerintah benar-benar berjalan sesuai dengan kebaikannya, dan yang apabila kita ingin membantu, ayo kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya. Oh, silakan Mas Roy. At last but not least, saya juga ingin sampaikan karena tadi Pak Presiden sudah, juga kepada jajaran kejaksaan dan juga kepolisian secara detail tadi Mbak Tifa sudah sampaikan, juga kepada istri saya tercinta, Masya Allah, sudah menjamin, Masya Allah. dan semua keluarga dan Anda semua masyarakat yang mendukung ini, kita tetap terus sudah, kalau media sudah, kita terus berdoa sekali lagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ini semua terjadi karena kuasanya. Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka! Merdeka! Oke, ya. Oke.